Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kita akan mempresentasikan organisasi perusahaan konveksi, organisasi dan manajemen perusahaan di industri. Nah, sebelumnya kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Magung Dwi Julianto dengan NIM 2021 57016. Dan ada teman saya Galih Pradana dengan NIM 2021 57015. Dan ada teman saya juga dari Jovanka dengan NIM 2021 57020. Dan satu lagi Mbak Lia Novitasari dengan NIM 2021 57024. Nah, di sini saya mau memperkenalkan dulu tentang profil perusahaan kita, yaitu ada nama perusahaan yang bernama Mode Hub, dan di sini ada nomor telepon perusahaan kita dan email, terus ada tanggal berdiri perusahaan kita dan website yang bisa dicari tentang perusahaan kita. Nah, Modhub itu seiring di perkembangan zaman, maka semakin bergeser pula industri fashion. Aduh. Banyak anak muda yang ingin tampil modern dengan trendy dengan pemakaian mereka. Oleh karena itu, Modhub mencoba membuat baju yang mengikuti tren fashion yang trendy, namun tetap menjaga kualitas agar semua kalangan dapat menerimanya. Nah, di sini ada visi misi Modhub sendiri. Visinya itu menjadikan karya busana yang memiliki kreativitas dari masa ke masa dengan ciri khas yang unik dan serasi, namun tetap trendy. Nah, misinya sendiri yaitu menciptakan karya-karya fashion lokal yang kreatif dan inovatif. Terus menciptakan produk fashion dengan kualitas lokal yang berkualitas. Yang ketiga, mengenalkan ciri khas daerah lokal, juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar. Kemudian ada tujuan perusahaan kita, yaitu satu, produk dapat dikenal dan diterima oleh semua kalangan. Yang kedua, mampu menembus pasar lokal dengan harga yang bersaing. Dan yang ketiga yaitu untuk memberikan layanan dalam mewujudkan impian atau keinginan pelanggan tentang kebutuhan akan fashion. Nah, tadi itu visi, misi, dan tujuan tentang perusahaan kita ya. Kemudian ada yang pertama itu sasaran. Ini sasaran kita di perusahaan ini terutamanya ditargetkan untuk anak-anak sampai remaja yang sedang mengikuti tren fashion yang kekinian lah, gampangannya. Nah, di sini sendiri ada logo kita yang bentuknya itu HP ya, Mode Hub My Choice. Nah, itu artinya adalah background putih itu melambangkan kebersihan dan masa depan yang cerah. Asik. Nah, yang kedua itu logo warna hitam. Memberi kesan misterius, melambangkan kesan kuat, elegan, dan netral. Selera anak muda banget ini pokoknya. Kemudian bisa dilanjut, silakan ya, guys. Selanjutnya adalah struktur organisasi dan desain. Di sini dalam perusahaan kami, struktur organisasinya adalah yang di paling puncak adalah direktur utama dengan membawahi direktur produksi, direktur keuangan, direktur pemasaran, dan direktur personalia. Direktur produksi mem- mengepalai bagian pembelian, bagian QC, bagian pemeliharaan, bagian gudang, bagian SDM. Kemudian direktur keuangan mengepalai bagian akunting, bagian audit internal, bagian pajak korporat, bagian lapangan keuangan.
Direktur pemasaran mengepalai bagian penjualan, bagian distribusi, bagian periklanan, bagian pelayanan, dan bagian evaluasi produk. Yang terakhir, Direktur personalia mengepalai bagian kompetensi, bagian diklat, bagian hubungan industrial, dan bagian K3. Ini adalah elemen-elemen lingkungan ekonominya. Ini adalah diagram dari elemen lingkungan ekonomi dengan ketidakpastian tinggi atau high moderate uncertainty. Yaitu cirinya adalah elemen lingkungannya jumlahnya sedikit. Yang kedua adalah elemen lingkungannya selalu berubah-ubah. Kemudian ada jenis teknologi produksi, yaitu dalam organisasi fashion kali ini masuk dalam kategori world board yang keempat atau bisa disebut proses. Karena dalam proses fashion yang sangat diminati di kalangan masyarakat. Selain itu, dalam proses produknya bersifat kontinu atau berkelanjutan dan hanya menggunakan mesin produksi sehingga dalam pemeliharaannya lebih simpel. Kemudian SOP proses manajemen yang pertama adalah desain sketch, yaitu dalam pembuatan baju langkah pertama adalah membuat desain atau sketsa. Yang kedua, pola desain, yaitu seseorang yang bertugas untuk membuat pola desain akan mengembangkan pola pertama untuk didesain ukuran standar. Yang ketiga, pembuatan sampel. Pola desain yang terjadi dikirim ke unit penjahit untuk dijahit. Yang keempat, proses pola desain adalah pola produksi yang akan digunakan untuk produksi pakaian yang lebih banyak. Yang kelima, grinding, yaitu untuk menciptakan pola dalam ukuran standar yang berbeda. Pada umumnya, kita dapat menemukan pakaian yang sudah ada ukuran S, M, L, XL, dan XLL, dan XLLL. Yang keenam, market making, menentukan seberapa panjang dan lebar dalam yard kain yang dibutuhkan untuk setiap desain. Kemudian flowchart SOP proses manajemen. Yang pertama ada struktur kegiatan produksi. Bagian pertama adalah desain atau sketsanya, yang kemudian diikuti oleh pola desain, kemudian pembuatan sampel, kemudian produk pola desain, grinding, dan yang terakhir marker making. Kemudian SOP proses pengiriman hasil produksi. Yang pertama, kepala bagian produksi membuat laporan kepala bagian penjualan bahwa barang telah selesai diproduksi dan siap dikirim. Yang kedua, setelah memperoleh laporan umpan balik, kepala bagian produksi akan memberikan memo kepada petugas dengan jumlah barang yang akan dikirim. Yang ketiga, kepala bagian produksi kemudian memberikan memo kepada kepala gudang untuk mempersiapkan produk yang akan dikirim. Kemudian ada flowchart SOP proses pengiriman hasil produksi. Yang pertama, departemen produksi, kemudian diikuti departemen penjualan, kemudian memberikan laporan bahwa produk telah selesai diproduksi, kemudian dilanjut ke penerima laporan, kemudian permintaan jumlah produk yang akan dikirim, penerimaan laporan, yang terakhir permintaan ke bagian gudang untuk pengiriman. Kemudian ada SOP purchasing.
Yang pertama, data order atau pemasangan konsumen. Yang kedua, cek stok kain bila ada, akan ada dilanjut ke proses. Namun bila tidak ada, akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Yang ketiga, mencatat kain yang akan diorder. Yang keempat, supplier mengecek stok ke gudang. Ketika stok kosong, maka akan dilanjut pengorderan oleh pihak supplier. Yang kelima, kain di supplier ada, kemudian dilakukan pembayaran oleh pihak supplier. Yang ketujuh, pihak supplier mengirim kain yang telah dipesan ke pihak produsen. Kain menjadi investor Shogun. Kemudian ada flowchart SOP proses manajemen. Yang pertama ada order atau reorder, yang kedua cek stok inventory dan proses, dan kemudian order kain, kemudian langkah selanjutnya supplier atau cek stok supplier, kemudian bayar dan kirim, dan yang terakhir investor besar. Kemudian langkah identifikasi peluang. Yang pertama, menentukan modal awal. Yang kedua, mengadakan rapat tahunan untuk menentukan AD atau ART perusahaan, perancangan kerja, dan SOP perusahaan. Yang ketiga, menentukan daftar kebutuhan dan inventaris perusahaan. Yang keempat, menganalisa pasar untuk memprediksi peluang pasar dan potensi penjualan dari produk. Yang kelima, menentukan kebutuhan sumber daya manusia. Yang keenam, melakukan perekrutan karyawan sesuai bidang yang dibutuhkan. Yang ketujuh, melakukan pengawasan dan penilaian secara berkala untuk mengukur kinerja SDM. Yang ke-9, memberikan reward atau punishment untuk memotivasi karyawan. Yang ke-10, melakukan perencanaan produksi sesuai karyawan. Yang ke-11, melakukan penyimpanan bahan baku dalam gudang. Yang ke-12, melakukan inspeksi bahan baku sebelum diolah. Yang ke-13, mengolah bahan baku yang telah lolos standar produksi. Kemudian langkah identifikasi peluang. Yang pertama, melakukan pengecekan ulang dari produk fashion yang sudah dibuat. Yang kedua, melakukan finishing terhadap produk fashion. Yang ketiga, melakukan pengemasan produk fashion. Yang keempat, melakukan pengemakan produk fashion. Yang keenam, melakukan produk jadi ke gudang. Yang terakhir, mendistribusikan produk pada distributor, yaitu pasar atau mall. Sasaran spesifik. Memiliki produk yang mempunyai ciri khas daerah lokal, namun mempunyai kualitas yang berstandar yang tidak dapat ditiru produk lain. B. Measurable. Desain dari produk fashion model bervariasi sehingga dapat menarik minat konsumen terkhusus untuk konsumen. C. Attainable, memiliki minat konsumen dengan ciri khas desain dari produk fashion. D. Recordable, mengoptimalkan kualitas produk, mendesain produk dengan variasi dengan memiliki ciri khas lokal, melakukan promosi dengan berbagai cara yang kreatif. Sasaran SMART E. Tim limit. Bulan pertama memiliki desain produk. Yang kedua, kemudian dalam 2 bulan selanjutnya memproduksi dan mengoptimalkan produk. Yang terakhir, kemudian dalam 3 bulan selanjutnya dapat menjual produk dengan target sesuai permintaan. SWOT track. 1. Kapasitas produk yang cukup besar. 2. Proses produksi cepat dan tepat waktu. 3. Konveksi sudah dimiliki sendiri. 4. Memiliki tenaga kerja yang handal. Yang terakhir, 5. Melakukan banyak inovasi terhadap produk. SWOT weakness.
1. Keterbatasan modal dalam produk. 2. Besarnya biaya produk yang tidak terduga. 3. Biaya produk ditanggung oleh personal. 4. Turnover pegawai yang tinggi. Yang kelima, munculnya banyak biaya yang tidak terduga. SWOT opportunity. 1. Sumber bahan baku mudah didapat. 2. Pangsa pasar produk pakaian cukup luas. 3. Perkembangan model fashion yang semakin pesat. 4. Sosial media untuk melakukan promosi. Yang kelima, kepercayaan konsumen terhadap produk. SWOT trade. 1. Harga bahan baku yang cenderung naik turun. 2. Selera minat konsumen yang berbeda-beda. Yang ketiga, keterlibatan modal usaha dalam perkembangan fashion. 4. Kalah dengan kompetitor yang besar. Yang kelima, konsumen sensitif terhadap harga. Yang selanjutnya adalah melakukan perhitungan nilai IFAS terhadap SWOT-nya. Untuk perhitungan nilai IFAS yaitu nilai untuk internal yaitu adalah kekuatan dan kelemahan. Di sini nilai IFAS dari S yaitu sebesar 2,16 dengan yaitu BN-nya ada 0,59 dengan BN-nya ada 0,59 dan BN kali R-nya ada 2,16. Kemudian untuk yang weakness-nya untuk BN-nya ada 0,34 dan 0,91. Eh, Dengan total BN kali R-nya adalah 1,34. Kemudian tentukan nilai EVAS untuk yang eksternal yaitu ada peluang dan ancaman dengan bobot BN-nya ada 0,13 dan bobot R-nya ada 0,52. Kemudian untuk ancamannya ada 0,34 untuk bobot BN-nya dan skor BN kali R-nya ada 0,91 dengan jumlah 3,29. Setelah menentukan nilai EVAS dan IFAS, kemudian kita membuat diagram SWOT yaitu seperti berikut. Dengan opportunity-nya ada 2,38 dikurangi dengan trade-nya 0,91 dengan hasil 1,47. Kemudian untuk strength-nya ada 2,16 dikurangi 1,54 dengan hasil 0,62. Kemudian diagramnya ada berada di ground. Kemudian berdasarkan dari diagram di samping, mode hub berada di kuadran 1. Ground, di mana situasi yang sangat menguntungkan. Mode mode hub memiliki peluang dan kekuatan yang ada. Strategi yang harus diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif atau growth oriented strength. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam melakukan presentasi ini, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.